kalau burungnya spesial, minumannya juga harus spesial dong. Makanya pakai PW, dijamin deh gacor nanti. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya kembali lagi Yoga Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan juga setia kepada Yoga Channel, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru bisa berbagi kembali tentang settingan dunia perkicauan, terutama di Murai Batu ya teman-teman. Karena banyak penyesuaian lokasi dan juga kondisi yang saya harus bisa jalani dan disesuaikan. Ya teman-teman, terima kasih. Dan semoga teman-teman juga sehat selalu, tidak ada kendala dalam pekerjaan dan juga usahanya. Semoga sukses buat teman-teman semua. Saya doakan dari sini. Ya teman-teman, kembali lagi ke settingan murai seperti biasa. Untuk kali ini banyak dari teman-teman yang selalu bertanya kepada saya, kalau saya ngikutin settingan Om Yoga, apakah nanti murai saya kegemukan Om dengan pola settingan jangkrik yang banyak seperti itu gitu ya. Nah, di sini konsepnya berarti teman-teman, apa yang saya sampaikan terkadang mungkin belum kena. Ini saya kembali flashback, settingan jangkrik dengan pola yang tinggi, apakah bisa kegemukan? Ya memang bisa kegemukan teman-teman, bisa kegemukan sangat gampang gitu. Tapi yang saya mau fokuskan ke sini adalah bagaimana ketika murai itu belum gacor, bagaimana ketika murai itu belum ada birahi, bagaimana ketika murai itu belum ada gregetnya, emosinya, birahinya juga belum ada, masih diem aja gitu kan. Disinilah pola 1, pola rawatan settingan murai part 1 yang saya tunjukkan dengan settingan jangkrik gitu ya. Cari tahu gitu. Cari tahu ketika sudah tahu polanya dan dia sudah banyak, misalkan diberikan yang sudah saya berikan gitu kan. 10, 15, 20, 25 gitu kan. Bahkan sampai 30 gitu kan. Setelah teman-teman sudah treatment seperti itu, saya ini flashback ya. Teman-teman harus gantang teman-teman. Jadi jangan mikir, nanti kalau digantang nggak jalan atau gimana. Jangan mikir enaknya dulu langsung gitu loh. Karena namanya settingan murai kita nggak tahu. Kalau pola saya kan, yang saya sudah kasih tahu, teman-teman itu kan coba dengan jangkrik sekian. Misalkan 15, 10, 20, 10, 30, 10 kan. Udah dijor segitu dalam 1 minggu, teman-teman harus gantang. Jadi jangan tidak digantang gitu ya. Kalau sudah dijor seperti itu, gantang. Setelah digantang, baru kita bisa tahu koreksinya di mana gitu loh. Setelah sudah digantang, kita bisa tahu apakah murai ini masih belum ada birahi atau belum. Kalau misalkan birahi, yang penting kan birahi positif dulu kita cari kan. Kalau udah mulai ada, kita lanjutin dengan pola jangkrik yang sesuai. Baru cari pola mandinya di settingan part 2 seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya, kalau saya ngikutin settingan murai part 1 sama Om Yoga, nanti murai saya kegemukan, nanti nggak bisa jalan. Sebenarnya bukan nggak bisa jalan, kan saya sudah bilang, kalau misalnya teman-teman sudah pakai settingan part 1, nemu pola jangkriknya, gantang dulu. Jadi semua yang sudah diserap ke tubuh murai, itu harus dikeluarkan. Dikeluarkannya lewat apa? Gantang. Kalau tidak digantang harian pasti dia bocor. Kalau nggak bocor ya berarti belum dapat birahinya gitu teman-teman. Tetap dilakuin, tetap di jangkriknya ditinggiin gitu. Gitu ya teman-teman. Nah maksud saya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pemula khususnya ya, kalau misalnya ngikutin settingan saya dengan pola jangkrik yang banyak gitu kan, teman-teman harus gantang. Kalau sudah digantang, baru dari situ bisa evaluasi. Kita bisa tahu murai itu enak atau tidak. Kekurangannya di mana? Itu minggu berikutnya baru kita mandi. Kalau misalkan dia over, kalau dia misalnya matung-matung gitu ya. Tapi dengan syarat kalau ini memang harus dari pastol. Tapi kalau misalkan teman-teman beli baru, itu udah saya jelaskan. Jadi beda treatment
gitu ya. Tapi bisa saran juga dengan pola jangkrik yang banyak, nanti akan ketemu dia itu seperti apa mainnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh ikutin settingan yang saya berikan, boleh juga tidak, karena ini tidak memaksa. Dan pola settingan yang saya lakukan ini memang yang saya terapin di semua burung saya gitu. Dan yang sekarang merawat burung saya suruh seperti itu juga. Jadi nggak jauh berbeda dari yang saya utarakan sampai saat hari ini. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan settingan saya, sebenarnya mudah. Ikutin pola part 1, jangkriknya seberapa, misalkan 20-10. Dalam 1 minggu treatment dengan jangkrik seperti itu, teman-teman harus gantang. Kalau udah digantang, itu birahinya udah ada apa belum? Kalau belum ada, berarti tetap dilakuin. Kalau udah ada, ternyata malah matung, manggut-manggut ya, bukan matung ya. Manggut-manggut, berarti dia udah over. Kalau udah over, ya berarti harus dimainin pola mandinya. Pola mandinya itu di part 2. Mandinya kita harus temuin seminggu berapa kali, gitu loh. Seminggu berapa kali. Kalau misalkan belum ketemu, coba-coba seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dengan pola seminggu 2 kali, terus digantang lagi. Masih over, berarti ditambah lagi mandinya. Kalau dia belum over, masih birahinya masih belum ada, ya berarti di minggu itu jangan ditambah lagi mandinya, karena kalau ditambah lagi dia malah nggak ada birahinya, gitu teman-teman. Jadi kenapa saya suruh gantang setiap minggu? Ya karena dari hasil gantang itu, treatment yang kita sudah lakukan, kita bisa tahu hasilnya itu dari gantang. Jadi bukan semata-mata ketika kita kasih jangkrik 20-10, hariannya udah enak, tapi kok digantang nggak jalan atau nggak ada birahinya. Karena ketika teman-teman gantang dan harian di rumah, apalagi di track di rumah, itu beda. Ketika di track di rumah, dia mungkin berani, karena mungkin lawan cuma 1-2. Tapi ketika di panggung, misalnya di panggung ya, di gantangan, itu kan banyak murai teman-teman. Jadi, seperti halnya kalau misalkan, kita dulu ya, dari sekolah, belajar yang namanya, baca puisi di depan teman-teman cuma 1-2 orang sih berani. Tapi ketika di depan kelas, belum tentu. Itu yang berhubungan dengan mental teman-teman. Makanya kenapa burung pastol saya suruh gantang aja, supaya menumbuhkan yang namanya mentalnya di gantangan seperti itu. Tapi jangan sering digantang ketika burung itu sudah mulai koncer. Bedain gitu ya. Kalau udah sering koncer, itu calon udah bibit. Jadi jangan sering gantang terus, yang ada nanti gembos gitu. Kecuali teman-teman udah dapet, baru ditahan. Udah sering koncer, 2 kali lah gitu. 2 kali, 3 kali udah enak, kelihatan enak. Feeling ya teman-teman udah mulai enak. Jangan sering digantang. Tahan sampai dia makin dewasa, makin enak. Seperti itu teman-teman. Jadi saya menjawab pertanyaan buat teman-teman, kalau ngikutin pola saya pasti kegemukan. Iya pasti, kalau teman-teman nggak gantang pasti kegemukan dengan pola yang saya suruh treatment 20-10, 20-10, 25-10. Pasti kegemukan. Tapi kalau teman-teman gantang, nggak bakalan dia kegemukan. Karena udah keluar tiap minggu digantang seperti itu. Dengan nyari enaknya di mana. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya, kalau ngikutin pola saya kegemukan, ya pasti kegemukan. Karena makan jangkrik terus kan. Kecuali teman-teman ngikutin dengan benar pola apa yang saya maksud. Treatment, gantang. Treatment, gantang. Karena dari treatment, itu ada hasilnya ketika kita bisa taunya di gantangan. Bukan berarti teman-teman treatment, kita bisa tahu hasilnya di treatment itu. Enggak. Tanda-tandanya mungkin akan kelihatan. Hasilnya di gantangan. Bedain ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Ini saya hanya memberitahu buat teman-teman supaya teman-teman bisa berpikir juga. Tapi kalau misalkan ini kan pola dari saya, kalau teman-teman mau ngikutin cara yang lain, monggo silahkan. Saya juga tidak memaksa supaya teman-teman bisa berpikir secara logis. Jadi
Apakah perkataan saya benar? Ya tergantung teman-teman menilainya seperti apa gitu ya. Jadi saya tidak memaksa, ini hanya sekedar sharing, berbagi ilmu pola rawatan menurut apa yang saya sudah terapin, apa yang saya sudah lakuin gitu ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga channel ini juga bermanfaat buat teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga sehat selalu, tidak ada kendala dalam pekerjaan dan juga usahanya. Ya teman-teman, terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya, Yoga Channel. Ditunggu konten berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suun.